Masya Allah sih, Masya Allah banget gitu, banyak banget ya. Kalau ditanya kesan tuh kita nggak bisa sebutin satu persatu. Selama 2 tahun ini tentu banyak gitu ya yang dialami. Alhamdulillah, Nada bisa bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Bismillah, kesannya tentunya banyak. Dari mulai pengalaman bagaimana sulitnya menghafal, bagaimana sulitnya memahami sifat-sifat teman-teman, kemudian bisa betah di sini, itu penuh kesan sih di Kendaga Insan Mulia ini. Untuk kesan saya selama 2 tahun di Kendaga Insan Mulia pastinya sangat banyak ya, terutama dengan kesan-kesan positif yang saya dapatkan. Karena 2 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat banget gitu. Ya, walaupun emang kayak nggak kerasa, tapi justru di selama waktu 2 tahun itu aku tuh kayak bener-bener dibentuk jadi pribadi yang wah, Masya Allah banget gitu. Nada bisa bertemu dengan orang Aceh, Kalimantan, Bengkulu, Bogor, Tasik, Jakarta, Garut, yang mungkin sebelumnya Nada tuh nggak pernah berpikir buat bisa ketemu mereka gitu. Dan dari mereka itu masing-masing mempunyai sifat yang unik dan istimewa. Jadi kita dikumpulkan dari berbagai daerah tentunya yang sangat beragam kepribadian, dan di sana kita bisa saling memahami gitu. Jadi ukhuwah itu benar-benar terjalin. Dan saking banyaknya jadi bingung mau cerita yang mana aja gitu. Tapi tentunya kesan di sini Masya Allah banget. Salah satunya aku bisa kenal sama orang-orang yang jauh gitu, yang dimana aku nggak kepikiran bisa kenal sama teman-teman yang dari luar kayak Aceh, Kalimantan, Bengkulu, itu aku nggak kepikiran sampai sana banget gitu. Selama 2 tahun di Kendaga Insan Mulia adalah bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai daerah, dan kita bisa mendapatkan pelajaran saling menghargai dan saling menghormati. Salah satu kesan yang saya dapatkan adalah yang tentunya mendapatkan momen atau kesempatan untuk bisa menghafal 30 juz Al-Quran, kemudian juga kesempatan untuk berkhidmat atas ilmu yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah, selama 2 tahun ini Jihan telah dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang baru. Juga Jihan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan pengalaman yang baru juga. Alhamdulillah, kesannya sangat bahagia ya. Terus alhamdulillah juga Ina bisa menyelesaikan hafalan di Kendaga Insan Mulia sampai 30 juz. Terus alhamdulillah juga bisa ketemu teman-teman dari luar Jawa juga gitu. Yang pertama itu yang paling berkesan bisa bertemu gitu, salah satunya dengan Aini dan teman-teman yang lain gitu, yang mana setiap kalian ini memiliki kelebihan yang Masya Allah, mungkin ada pada Aini, nggak ada pada si A, nggak ada pada si B gitu, ada pada mereka, nggak ada pada Aini. Namun karena perbedaan-perbedaan ini, jadi kakak bisa belajar dari Aini, bisa belajar dari teman-teman yang lain. Jadi dari awalnya ta'aruf, ta'awun, tafahum, sampai takaful, dan yang terakhir ihsan itu mungkin yang agak lebih sulit sih ya, masih sekarang juga masih kayak belum sepenuhnya bisa mengamalkan itu gitu. Tapi so far keren banget sih, alhamdulillah dari ukhuwah itu akhirnya bisa terjalin dengan erat gitu. Walaupun misalkan kita wataknya beda-beda, terus latar belakang yang beda-beda, akhirnya kita disatukan 1 tahun di satu rumah, jadinya ya bisa saling memahami aja gitu. Nah itu pengalaman yang belum tentu semua orang bisa dapetin sih. Ya Kak, bener banget. Sama sih, gimana ya rencana Allah gitu mempertemukan kita di tempat ini, di tempat yang ini dulu mah gak pernah terpikir bisa sampai ke Pulau Jawa, apalagi kesini ya, apalagi ngapal Quran gitu. Jadi Masya Allah banget sih ketemu sama orang-orang yang begitu hebat.
mulai dari teman-teman, dari pengurus yayasan, yang ya gitulah. Ya, banyak sekali sih kesannya. Di tahun pertama aku lebih difokuskan untuk lebih dekat ke Allah, mulai dari sholat 5 waktu yang lebih tepat waktu, sholat sunnah yang mulai dikonsistenin, dan aku belajar untuk menyelesaikan permasalahan itu, cari penyelesaiannya itu ke Allah. Dan for the first time aku melakukan sholat istikharah tuh di sini. Bukan untuk nyari jodoh ya, tapi untuk mencari penyelesaian bagaimana cara menghatamkan ziyadah 30 juz. Ada banyak kegiatan yang bikin aku kayak mungkin ya pasti senang ada, sedih ada gitu. Kadang kita kesel ke temen gitu kan. Terus bisa di situ aku bisa lebih kayak mengontrol emosi lebih dalam lagi gitu. Dimana buat belajar dari sini tuh kayak syukur sama sabar tuh di sini emang benar-benar dilatih. Apalagi kan kunci kebahagiaan buat kita itu 2, yaitu syukur dan sabar. Dan di sini tuh letak yang menurut aku paling the best lah gitu. Pasti banyak sih, ada senengnya, ada bahagia, sama aja ya. Ada sedihnya juga. Ada tangis, tawa, perjuangan, rindu. Dan tentunya di tahun kedua kita kan masuk tahun pengabdian, dan ini Masya Allah keren karena semuanya disebar di tempat-tempat yang berbeda gitu. Termasuk Rika, walaupun memang Rika masih di Bandung, tapi ya pengalaman baru sih untuk bisa mengelola sebuah event dan apa ya, melakukan hal-hal baru gitu. Ini seru banget, pokoknya seru banget kalau pas di pengabdian, karena banyak banget pengalaman baru yang mungkin di tempat lain Rika belum bisa menemukan itu, seperti itu. Nah, terus di tahun kedua aku diberikan hidangan pengalaman yang baru. Dari hal-hal baru itu aku mulai belajar untuk mengeksplor diri aku lebih mengenal diriku apa, maunya diri ini apa sih sebenarnya. Nah, itu aku temukan di tahun kedua di Yayasan Kendaging Insan Mulia ini. Nggak mudah gitu. Bagi aku itu banyak banget ujian, khususnya dari ujian-ujian keluarga gitu ya. Tapi alhamdulillah aku nggak nyerah di tengah-tengah gitu. Walaupun pernah aku suatu saat pengen, ya Allah udahlah gitu, capek banget gitu. Kayak aku udah pengen bener-bener udah pengen keluar gitu. Tapi mungkin Allah tahu, karena Allah ngasih ujian itu aku mampu gitu. Makanya dari situ bismillah, la aku yakin aku selesai, dan alhamdulillah aku selesai. Oh, tentu ada, dan banyak banget gitu. Di sini tuh kita nggak melulu tentang apa ya, belajar Al-Quran, enggak. Karena dalam seminggu itu, dari masa ijadah sampai sekarang, itu ada yang namanya upah rutinan, liko gitu ya. Terus ada kajian rutinan juga. Nah dari situ kan ada ta'limu ta'lim. Nah itu kayak ya, semacam kitab yang di situ tuh banyak banget ilmu yang aku dapat gitu. Ketika di sini tujuan kita pasti menghafal Quran. Tapi di sisi lain, di sini kita bareng-bareng dengan berbagai macam suku, bahasa juga. Di situ kita belajar arti memahami satu sama lain, kekeluargaan. Kemudian di sini juga Ana pernah diamanahkan jadi musyrifah. Jadi di situ Ana belajar tentang bagaimana menjadi sosok guru, kemudian menjadi sosok ibu bagi anak-anak santri di sini. Yang Nada dapat di sini tuh banyak sebenarnya, bukan hanya ilmu Al-Quran. Kan dari waktu tahun pertama di sini itu tiap minggu kita ada kayak kajian Ustadz Sandi, kajian ta'lim, terus ada juga UPA, ada juga kajian dengan Ustadz Khozin. Di sini bisa belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Belum lagi kalau misalkan ada kajian bulanan, kayak Kendaga itu ngundang dari orang-orang yang sangat daibak gitu, luar biasa dari luar. Kayak contohnya kayak Ustadz Isa, terus Kang Dodi Hidayatullah yang paling berkesan banget tuh. Terus Ustadz Ahmad Zazi. Terus banyak banget lah. Dan selain ilmu yang itu, di sini juga diajarin digitalpreneur. Awalnya mungkin saya berpikir ini sebuah rumah tahfidz Quran ya, maka akan mendapatkan ilmu Al-Quran atau tidak jauh dari ilmu agama. Tapi ternyata yang saya dapatkan ada lebih dari itu. Bahkan di saat masa-masa khidmat saya malah lebih banyak lagi mendapatkan ilmu di sana, seperti ilmu untuk komunikasi, ilmu
salah satunya digitalpreneur, ilmu mengajar, dan juga yang lainnya, Masya Allah. Lebih banyak tuh sih kayak ilmu komunikasi sih. Jadi Jihan teh kayak sekarang mah udah kalau ngomong teh berani gitu mau ngomong banyak sama teman-teman, sama orang baru juga. Banyak banyak banget. Jadi selain Al-Quran, ya kita memang tahu gitu fokusnya di sini tahfidzul Quran dan ada tahsin juga. Tapi di luar itu ternyata di sini tidak hanya itu gitu yang diajarkan, tapi apalagi di pas masa pengabdian gitu. Nah di sana Rika banyak banget menemukan ilmu-ilmu baru yang sangat bermakna, bermanfaat untuk kehidupan kita menuju akhirat gitu. Salah satunya ya Rika mendapatkan ilmu untuk bisa menyusun proposal hidup yang sebenarnya gitu. Jadi hidup kita di dunia ini ya untuk apa lagi kalau bukan untuk kehidupan sebaik-baiknya di akhirat gitu. Jadi alhamdulillah banget pas kemarin pengabdian itu ya Rika bisa belajar tentang menyusun proposal hidup itu sendiri. Jadi bisa tahu juga, wah ternyata arah hidup Rika nih yang kemarin-kemarin sudah disusun seperti ini, wah ternyata keliru gitu. Nah di sini dan alhamdulillahnya gitu bisa sama Allah tuh dikasih jalan yang benar dan bisa dikasih hidayah sama Allah untuk bisa menyusun kehidupan dunia untuk bekal akhirat yang sebenarnya. Seperti itu, alhamdulillah. Saya merasakan satu perbedaan gitu, yang mana di sini saya mendapatkan ilmu yang berbeda, berbeda maksudnya daripada kalau ketika saya mondok dulu tuh saya nggak pernah ngalamin hal yang demikian gitu. Yaitu saya merasa di sini tuh dari segi ukhuwahnya ya lebih kayak Masya Allah banget gitu ya, sehingga di antara kita gitu di asrama udah kayak saudara kandung. Ya kalau ada apa-apa, kalau sakit pokoknya udah kayak saudara kandung lah gitu. Jadi kalau satu sakit yang lainnya juga apa yang bisa dibuat gitu, misalkan bantu apa gitu lah. Aku yang dulunya itu emang aku dulu pengen kayak bisa gitulah moto, ya Allah aku pengen jadi fotografer gitu. Dan alhamdulillah di sini aku kalau ada setiap kegiatan acara tuh dapet dokumentasi. Jadi aku suka megang kamera gitu, walaupun nggak bisa banget gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa karena kalau kita mau belajar ya insya Allah juga bantu gitu. Dan alhamdulillah di sini aku dapet banget ilmu, ya salah satunya itu dari multimedia gitu kan, kayak terus belajar streaming, kayak ilmu-ilmu bisnis, banyak banget sih. Sebenarnya di sini tuh Nada belajar banyak gitu, bukan hanya tentang Quran, tapi lebih ke ilmu kehidupan. Kayak misalkan tentang kesabaran, keikhlasan, terus apa lagi ya? Banyak lah. Aku kan memang punya background nih di bidang keguruan, terutama di bidang BK. Aku 4 tahun kuliah BK. Nah, ketika kuliah itu kan praktek dengan klien. Tapi itu nggak yang serial praktek yang sebenarnya gitu. Tapi di Kendaga ini aku benar-benar menemukan santri yang punya masalah dan butuh untuk didampingi, butuh mencari solusi untuk masalahnya. Benar-benar praktek yang sebenarnya itu aku rasakan di Kendaga ini. Sedangkan 4 tahun kuliah itu sebenarnya prakteknya nggak yang serial itu. Kalau bagi Esi kan dulu ya kirain penghafal Quran itu cuma ngafal doang gitu ya. Ternyata nggak cuma ngafal doang gitu, kita harus bisa murojaah. Dulu mah kirain itu kalau dihafiz Quran itu yang hafal, kirain itu kalau dia udah ziyadah itu udah mungkin ya. Ternyata Masya Allah banyak banget yang kita harus bisa menata hati ya, menata pikiran, menata emosi, semuanya. Apa ya? Jujur sih yang paling berkesan banget itu pernah ada masalah gede sama temen, dan itu salah satu dulu alasan aku pengen keluar tuh. Tapi itu dari situ aku belajar, kayak dari situlah aku dibentuk, dari situlah aku bisa kuat sampai di sini gitu. Pokoknya mah aku nggak akan lupa dari masalah itu, yang karena seumur hidup aku gitu, selama aku 21 tahun ini baru pertama kalinya ya mungkin ujiannya di situ. Dan karena posisi waktu itu aku mau khatam ya, nah dari situ ujian yang paling Masya Allah banget sih buat aku, kayak ya Allah kok bisa ya, itu sampai 3 hari berturut-turut nangis, sampai aku kabur pas hari Ahad gitu ke masjid At-Ta'awun, ya Allah masih inget. Tapi
itu aku makasih juga buat teman-teman aku, karena ya mungkin kalau kita nggak ada masalah kita juga nggak akan bisa kayak sedewasa ini gitu kan, karena dari masalah itu kita bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih mengontrol kesabaran kita, emosi kita gitu kan, terus kita bisa bersyukur lagi karena di depannya lagi kita nggak tahu masalah segede apa yang akan kita hadapi, karena 1 detik ke depan pun kita nggak bakalan tahu rencana Allah itu kayak gimana gitu. Dan itu sih momen yang paling banget buat aku, paling berkesan sama kegiatan MAP setiap bulan itu, yang mengandung kesan-kesan yang sangat Masya Allah gitu. Waktu itu Nada pernah, waktu sebelum wisuda itu, jadinya cerita ini mah. Sebelum wisuda itu kan dipanggil ya sama bapak, sama ustadz sih. Terus di situ teh rapat. Ternyata di situ teh dikasih tahu gitu, nanti amanah kita tuh kayak gini. Jadi pas wisuda tuh sebenarnya kayak udah mikirin amanah yang udah dikasih tahu itu gitu. Jadi harusnya kita pas wisuda tuh bahagia, itu mah kayak ya Allah gimana ya nanti gitu. Jadi kayak kepikiran gitu. Nah, abis wisuda itu kan ada MPLA. Di situ kan tugas Nada tuh jadi musrifah di T2 sama Kamaulida. Pas waktu MPLA udah mau selesai, terus kita rapat lagi, ternyata Nada dipindah lagi amanahnya itu jadi musrifah di GBR sama Teh Nur. Udah dari situ ternyata Teh Nur dipindah juga, Nada sama Kamayang, pokoknya banyak banget perubahan selama Nada ngabdi itu. Dan dari banyak banget perubahan itu kayak Nada mikirnya kok gini sih gitu, kok kayak aku gini, kok yang lain enggak gini, kayak ya Allah gitu, kenapa harus Nada yang dapat amanah ini. Tapi balik lagi sih sebenarnya kayak dari situ tuh banyak banget pelajaran yang bisa Nada ambil gitu. Dan dari teman-teman tuh banyak yang nguatin Nada kayak kamu dapat amanah ini tuh ya berarti kamu bisa gitu. Jadi ya yang paling berkesan itu ya itu. Oke, tahun pertama kesan yang paling diingat itu kita pernah dijanjiin rihlah sama Ustadz, dan itu kita selalu nagih ke Ustadz tapi nggak pernah ditepatin. Akhirnya kita bareng-bareng seluruh santri Ahwat itu demo ke kantor gitu, dan itu berkesan banget sih, soalnya kita berani banget buat demo ke Ustadz untuk pergi rihlah. Terus kalau kesan ketika pengabdian ya hampir sama kayak rekan Ana Nada, itu dipindah-pindah, dan di situ Ana dapat hikmah bagaimana bisa lebih amanah lagi dalam mengemban suatu tugas yang diberikan, kemudian bisa lebih sabar lagi dan bisa lebih banyak mengambil hikmah lah dalam setiap kejadian yang ada di hidup kita ini. Oke, kita cerita tentang pengabdian sih ya. Ini soalnya apa ya, hal berkesan banget sih. Alhamdulillah Rika pas pengabdian itu dipertemukan dengan sosok yang Masya Allah luar biasa. Beliau ini adalah founder dari SA Ubaidullah. Beliau adalah Kiai Haji Ustadz Anwar Jufri LC. Nah, beliau ini Masya Allah orang yang sangat visioner, dan itu termasuk role model Rika untuk menyusun visi-visi Rika ke depannya itu seperti apa. Ketika Rika waktu itu kan ada silaturahim ke Semarang ya. Nah, ternyata di sana itu sangat-sangat fokus untuk apa ya, menyiapkan sumber daya manusia yang sangat kompeten, yang sangat apa ya, bisa, walaupun kita 1 orang nih bisa bernilai 1 juta umat. Bayangkan 1 orang bernilai 1 juta umat, itu gimana caranya? Nah, itu beliau tuh sedang memproses semua orang yang ada di sana tuh seperti itu gitu. Dan mereka di sana wow, takjub banget, ternyata ada orang yang luar biasa keren banget gitu visinya gitu. Jadi selama ini misalkan Rika hanya bermimpinya, ya Allah saya pengen jadi hafidhullah, ya Allah saya pengen jadi motivator misalkan. Tapi dalam apa ya, ketika Rika kesana itu, jadi mimpi itu tuh jadi kayak terbuka luas gitu. Jadi kalau kita pengen jadi seseorang, jangan hanya jadi seperti itu saja. Misalkan kita pengen jadi hafidhullah, hanya sekedar itu, tapi jangan melainkan ya Allah saya pengen jadi muhafidhahnya para muhafidhah. Bayangkan saya pengen jadi motivatornya para motivator. Berarti kan itu jangkauannya lebih luas lagi. Berarti kita lebih pakar dari yang pakar, seperti itu. Masya Allah sih, keren.
Kesan yang paling berkesan buat Intan selama 2 tahun ini adalah ketika dipercayakan untuk handle sebuah event ya, dimana event itu adalah ketika mengajak banyak orang untuk mampu membaca Al-Quran. Apalagi kita tahu 65% dari masyarakat Indonesia ternyata buta huruf Al-Quran. Dan saat Intan diberi kesempatan dan kepercayaan untuk membantu di event tersebut, terasa kayak Masya Allah ya, ternyata dari sekian banyak teman, Intan yang dipilih kita. Yang paling mengesankan tuh selama pengabdian sebenarnya mengesankan banget. Banyak banget pas pengabdian sih. Mungkin untuk pengalaman yang paling berkesan, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi seorang guru ya, seorang guru di Jogja. Dan di sana bukan hanya menjadi seorang guru, tapi menjadi orang tua santri. Itu adalah hal yang sangat menantang bagi saya. Kan selama kan kita di sini 2 tahun ya, selama setahun itu kita ngafal. Jadi mungkin itu kita udah tau lah ceritanya gimana ngapal. Kan sekarang itu lagi pengabdian, alhamdulillah udah selesai. Dan kalau untuk tahun ini sih yang paling berkesan itu bagian itu pas pengabdian. Itu pas pengabdian itu ini emang diuji banget, ya Allah. Itu kayak ini kamu gak sih, kok kamu waktu itu pernah kayak nyerah, nggak mau ngambil lagi gitu. Pasti semua teman-teman emang udah tahu gitu. Ini pengen pulang lah, pengen sering banget kayak itu, kayak apa ya, sering nelpon tiba-tiba ke teman, tiba-tiba nangis gitu. Karena soalnya kalau dia serama kita itu santri, pas pengabdian itu ternyata kita jadi guru. Itu Masya Allah banget menurut ini mah, berkesan banget gitu. Yang apa ya, kita tuh sebenarnya masih butuh bimbingan, ternyata kita juga harus membimbing gitu. Jadi kan yang katanya orang nggak usah apa sih namanya, nggak usah sok menggurui deh kalau kamu juga belum benar. Ternyata itu menurut ini mah itu sebuah kalimat yang kurang benar gitu. Jadi kita harus sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama belajar. Mungkin masa pengabdian ini tuh walaupun ini sebagai guru, ternyata yang Aini temui di sana itu juga guru Aini gitu. Gitu sih. Nah, kalau dari saya sendiri juga hampir sama kayak ini gitu. Yang paling berkesan di itu yaitu ketika kita menjadi seorang guru. Yang pertama, kita harus benar-benar bisa menjadi uswatun hasanah gitu bagi adik-adik gitu ya, adik-adik yang kita dampingi gitu. Kita harus memiliki sifat sabar gitu sih. Itu kayak jadi kesan, namun itu kayak lebih ke pelajaran gitu. Jadi kalau kedepannya berarti gini. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika Nia dapat amanah ke rumah tangga dan ke santrian. Itu cakupannya luas banget mengenai santri, kegiatan santri, bahkan programnya di asrama. Dan Nia harus bisa dan mau belajar menghadapi setiap kejadian yang tak terduga sekalipun, bahkan kejadian dengan diri sendiri gitu. Kenapa hal tersebut paling berkesan? Karena dengan amanah itu Nia benar-benar belajar untuk bertanggung jawab, terutama hal-hal yang berkenaan dengan santri. Kalau ditanya halnya apa aja, banyak hal itu, dan hal yang tak terduga pun sering banget Nia temui. Ya, pengalaman paling berkesannya itu waktu pengabdian ditempatkan di tempat yang luar biasa. Terus di pesantren yang kita ngurus pondok pesantren, saya bantu-bantu ngurus pondok pesantren gitu. Karena kan pengabdiannya di pesantren ya, di boarding school. Jadi kita diajarkan untuk bisa jadi orang tua, bisa menerima keluh kesah anak-anak. Harapan aku buat Kendaga Insan Mulia itu, mudah-mudahan Kendaga bisa lebih banyak lagi mencetak para generasi Qurani, hafiz-hafizoh yang berintelektual, terus bukan cuman hafal doang, bukan cuma mutkin doang, tapi jadi para orang-orang yang bermanfaat buat lainnya gitu. Jadi kalau penghafal Quran itu pasti kan diidentiknya tuh
di masyarakat itu, di kalangan masyarakat dipandangnya kayak udah hafal 30 juz gitu kan, udah mutkin gitu. Nah, harapan aku khususnya gitu kan, buat diri aku sendiri dan buat yang lainnya, mudah-mudahan Kendaga Insan Mulia itu mencetak para generasi Qurani yang mutqin 30 juz dan banyak, lebih dari 10.000 santri gitu. Doanya mudah-mudahan Kendaga Insan Mulia semakin jaya, semakin terkenal, bukan hanya di nasional tapi sampai internasional gitu. Mudah-mudahan nanti mah kayak amin ya, kan nggak ada yang tahu gitu. Mudah-mudahan ada yang daftar dari Malaysia gitu kan, ya banyak dari luar negeri. Mudah-mudahan kita kesini gitu, tahu daerah Bandung gitu kan. Kalau dari luar Pulau Jawa kan udah nggak aneh gitu. Tapi mudah-mudahan bisa terkenal lagi ke lingkungan yang sangat luas lah gitu. Harapannya semoga Rumah Tahfidz Kendaga Insan Mulia ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, bisa mencetak generasi Quran yang berakhlak Qurani gitu. Jadi bukan hanya kita hafal, bukan hanya kita mutkin, tapi kita juga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dan bisa sedikit mengamalkan ilmu Al-Quran itu di kehidupan kita. Bismillah, mudah-mudahan untuk Rumah Tahfidz Kendaga Insan Mulia, Ana yakin insya Allah kedepannya Kendaga Insan Mulia bisa lebih baik lagi. Kendaga Insan Mulia insya Allah mudah-mudahan kedepannya terwujud segala cita-cita, dan mudah-mudahan orang-orang yang di dalamnya juga di Kendaga Insan Mulia ini semuanya sukses insya Allah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersahabat hingga ke surga. Harapannya sih mudah-mudahan ya kedepannya RTQ Kendaga Insan Mulia ini bisa menjadi rumah tahfidz yang memang bisa melahirkan generasi-generasi Quran yang tentunya Rabbani, mencintai Allah dan Rasulnya dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi selain kita bisa menjadi hafidz-hafidhah, nah mudah-mudahan di sini juga bisa terlahir para ahlul Quran gitu yang bisa mengamalkan Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Dan mudah-mudahan gitu selain dari melahirkan hafidz-hafidhah juga, mudah-mudahan bisa melahirkan sosok-sosok yang memang nanti bisa mendobrak peradaban di dunia gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Dan satu lagi harapannya, mudah-mudahan RTQ ini bisa melahirkan sosok-sosok yang nantinya bisa memiliki kepribadian yang bisa menjadi kunci pembuka segala pintu kebaikan dan gembok penutup segala keburukan. Ya baik, untuk harapannya adalah agar Kendaga Insan Mulia mampu meningkatkan apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Jika sudah baik maka ditingkatkan lagi untuk jadi lebih baiknya, bisa melahirkan generasi-generasi hafiz dan hafizah di era milenial ini yang tentunya bisa kompetensi dalam ilmu agama dan juga bisa bersaing di ilmu dunianya. Kemudian berharap agar Kendaga Insan Mulia bisa lebih maju lagi baik dalam sisi pengajaran dan juga lainnya. Dan untuk doanya adalah semoga Allah mudahkan setiap pengajar dan juga tim yayasan di sini untuk terus meluaskan Al-Quran di bumi Allah, dan juga selalu Allah berikan hidayah dan juga kesehatan untuk seluruhnya. Semoga Kendaga Insan Mulia lebih maju dan semoga selalu diberkahi oleh Allah. Harapannya semoga Kendaga Insan Mulia, mungkin langsung ke doa aja ya, semoga semakin sukses dan bisa melahirkan generasi Qurani. Ya doa kita semua ya buat Kendaga, doa dari saya gitu. Semoga Kendaga Insan Mulia bisa mewujudkan cita-cita terbesarnya, yaitu mendirikan 1000 rumah tahfidz. Bukan hanya di Pulau Jawa saja gitu, tapi di seluruh pelosok dunia gitu. Terus juga semoga kedepannya bagi santri yang ada di bawah naungan Kendaga Insan Mulia bisa mengamalkan apa yang sudah dihafalkan gitu. Jadi yang kita takutkan adalah hadis Rasulullah yang mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak para penghafal Al-Quran yang hanya menghafalkan itu cuma sampai di kerongkongannya saja, namun tidak sampai ke dada. Nah, kita doakan semoga santri Kendaga Insan Mulia dan santri-santri yang menghafal Al-Quran di tempat-tempat yang lain gitu, semoga bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran dan berakhlak seperti akhlak Al-Quran.
Semoga Yayasan Kendaga Insan Mulia suatu hari bisa mencetak generasi Quran seperti harapan Bapak, 10.000 penghafal Quran dan bahkan insya Allah bisa lebih dari itu. Dan mudah-mudahan manajemennya semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Harapannya Kendaga Insan Mulia bisa mewujudkan cita-citanya membangun 1000 rumah tahfiz. Terbaik, unik, Visioner. Unforgettable. Sukses. Seperti motto Kendaga Insan Mulia, semoga kita bisa bersahabat hingga ke syurganya Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bukan hanya di dunia tapi sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. La'alla khairan, semoga lebih baik. Kalau ada kalimat rumahku surgaku, kalau kataku rumah tahfiz Kendaga Insan Mulia adalah salah satu jalanku untuk menuju surga yang sebenarnya. Terima kasih untuk hari baik, teman baik, pengalaman baik, dan orang baik. Kendaga Insan Mulia, jaya, jaya, jaya.